selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa untuk memulai ibadah ini. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, buat kasih yang baru dan kesehatan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar anak-anakmu akan memulai ibadah sekolah minggu, berkati kami, sertai kami, biar Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dapat tertanam dalam hati kami dan orang lain dapat menikmati buahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tante minta semuanya mengikuti ibadah dengan baik. Oke, kita fokus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dan gak mau bikin hati Tuhan sedih. Untuk itu, stop main-main. Mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Yuk, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, terlebih diberikan kecukupan untuk setiap hal yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha yang dikerjakan. Kau senantiasa membuat berhasil, sehingga kami semua ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan beri persembahan, biarlah kami belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, persembahan bisa diberikan kepada om dan tante guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Atau juga bisa dikirimkan ke rekening BCA di bawah ini. Oke, yuk anak-anak kita belajar untuk memberi persembahan dan beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi minggu ini dengan Tante Shirley. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sudah duduk manis, siap dengar cerita? Oke, kita mulai ya. Hari ini Tante akan menyampaikan renungan tentang hidup takut akan Tuhan. Kita mau baca ayat panduan kita hari ini dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27. Tante bacakan ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan. Ada kata takut. Apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu seperti kita kalau jadi murid yang lupa ngerjain PR, terus punya rasa takut, mau ketemu gurunya takut dimarahi, takut dikasih hukuman? Tentu bukan ya anak-anak ya. Tidak rasa takut yang seperti itu yang dimaksudkan di dalam takut akan Tuhan. Bukan rasa takut yang akan atau minta dikenai hukuman, itu bukan. Tapi lebih pada arti dari kata takut akan Tuhan ini lebih pada rasa takut yang mengandung rasa hormat. Ya mungkin contohnya kalau kita sebagai orang Jogja, kita sama Kanjeng Sultan itu kan menaruh rasa hormat yang dalam ya, sebagai raja, sebagai gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono. Kita takut akan beliau bukan berarti kita
kekaguman bukan, tetapi kita memiliki rasa hormat, rasa segan terhadap beliau. Nah, demikianlah ya seperti itu bayangannya ya. Demikianlah yang Tuhan juga inginkan kita anak-anak Tuhan memiliki rasa takut, hormat kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita rugi apa untung tuh anak-anak? Kita untung. Dalam ayat yang tadi kita baca ada 4 hal yang akan menjadi kebaikan, kelebihan yang kita dapatkan waktu kita hidup takut kepada Tuhan. Dalam ayat tadi yang ke-26 bagian A dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tuh, nomor 1. Waktu kita takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Rasa tentram itu artinya kondisi yang aman dan tenang. Seperti apa ya misalnya? Nah, misalnya kayak sekarang ini ya, dengar di sana sini ya, yang kena COVID bertambah banyak, tambah banyak. Aduh, rasanya takut. Yang di tempat apa kena, di tempat makan kena, kadang di mana-mana kena, di setiap kota kena. Aduh, rasanya tuh tambah takut, tidak tentram. Tetapi waktu kita punya hati yang takut akan Tuhan, Tuhan itu memberi kepada kita ketentraman, ketenangan yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang melindungi aku. Tuhan akan menyertai aku, tidak akan kenapa. Kita percaya dan merasa tenang di dalam hati. Itu yang pertama tadi, punya ketentraman yang besar. Yang kedua, dalam ayat yang masih ayat yang ke-26. 26 tadi dikatakan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada perlindungan. Waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan itu melindungi kita. Ya sama halnya tadi, contoh yang pertama. Sekarang ini kita selama 7 bulan masih di dalam rumah, stay at home, work at home, sekolah minggu juga at home ya. Karena masih begitu banyak virus-virus corona yang bertebaran di sekitar kita. Tetapi kalau kita hidup takut kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, maka Tuhan itu menjadi perlindungan bagi kita. Kita diluputkan dari segala COVID itu. Tapi jangan yuk sembrono ya. Gak apa-apa lah kumpul-kumpul rame-rame ya. Acara ini, acara itu, ikut ubiang-ubiung sana sini. Yang penting sudah sembahyang. Ya jangan juga menyepelek ya. Jangan juga kita sembrono. Kita menjaga diri kita, pakai masker, lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun ya. Tapi kalau memang kita mungkin harus pergi, harus bekerja, harus ada aktivitas keluar, kita berdoa supaya perlindungan Tuhan ada atas hidup kita. Kita anak Tuhan harus melakukan taat juga kepada pemerintah. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan mengabaikan protokol kesehatan hanya karena kita mentang-mentang sudah berdoa. Jangan sembrono ya anak-anak ya. Jangan lupa kalau keluar harus pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap berdoa. Perlindungan Tuhan ada atas kita. Oke? Lanjut yang ketiga, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan bukan hanya sumber kehidupan secara jasmani yang dimaksud makan dan yang kita butuhkan untuk asupan makanan kita, bukan. Walaupun itu Tuhan jamin ya, orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda boleh merana kelaparan kata firman Tuhan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan akan mencukupkan kita segala apa yang menjadi kebutuhan kita lewat papa mama kita, lewat orang tua kita. Tuhan akan mencukupkannya. Tetapi yang dimaksud dari ayat ini adalah lebih dari sekedar perkara-perkara jasmani. Takut akan Tuhan juga memberikan kepada kita sumber penghidupan secara rohani. Sekarang ini masih dengan contoh yang sama anak-anak, COVID yang ada di mana-mana. Rasanya hati itu kadang-kadang mungkin sumpek ya di rumah, bosan kesana sini pakai masker ya, mau nafas saja mungkin susah, tidak boleh kumpul, tidak boleh ketemu, ini itu serba sulit, rasanya sumpek. Anak-anak, kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, mungkin kita tuh bisa sumpek, bisa stres, bisa nekat juga, bisa jadi pokoknya nggak baik. Tetapi waktu kita hidup takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu menjadi sumber penghidupan kita, sumber kehidupan kita, tidak hanya secara jasmani Tuhan menjamin kehidupan kita, tetapi secara rohani Tuhan memberi kita
damai sejahtera yang lebih dari segala akal. Sehingga walaupun dengan keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kita boleh tetap berdiam diri, sabar, penuh pengendalian diri, dan tetap percaya menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang akan selalu datang tepat pada saatnya. Jangan kita kehilangan sukacita, jangan kita kehilangan damai sejahtera, jangan kita kehilangan pengharapan anak-anak, sebab Tuhan menjadi sumber kehidupan kita, jasmani dan rohani. Ya, kita mau hidup takut akan Tuhan, agar Tuhan itu menjadi sumber kehidupan rohani kita. Kita diberi kekuatan untuk tetap sabar, tetap kuat, tetap bersyukur dan bersukacita melewati hari-hari kita ke depan. Amin anak-anak. Yang keempat, dalam ayat yang ke-27 terakhir dikatakan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita terhindar dari jerat maut. Ya, Tuhan itu pimpin hidup kita selalu. Waktu anak-anak masih boleh seperti kondisi yang biasa ya, terbang, mungkin naik pesawat gitu, atau mungkin anak-anak naik kereta atau naik kendaraan umum apapun. Apa anak-anak kenal sopirnya, pilotnya, drivernya, nahkodanya, masinisnya? Enggak kan? Kita enggak kenal siapa yang mengemudikan kendaraan yang kita tumpangi. Tetapi kita ya mantap-mantap aja, pasrah-pasrah wae, penak-penak wae, yakin-yakin aja, ikut pokoknya hingga selamat sampai di tujuan. Apalagi kalau Tuhan yang pegang pimpinan atas hidup kita, tidakkah kita itu akan jauh memiliki perjalanan yang aman, nyaman, dan tidak kekurangan suatu apapun bersama Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita ragu anak-anak. Ya. Kalau Tuhan yang menjadi pilot kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan itu pasti akan memimpin hidup kita jalan yang benar, jalan yang baik, sehingga kita terhindar dari jerat maut. Yang penting kita harus ikut takut akan Tuhan dan taat dengar-dengaran kepada Dia yang memimpin hidup kita. Maka percaya hidup kita akan berjalan di jalan yang benar dan kita punya masa depan yang tetap berkemakmuran. Amin anak-anak. Firman Tuhan hari ini adalah tentang hidup takut akan Tuhan. Kita memiliki banyak sekali keuntungan di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama adalah hidup kita menjadi tentram. Yang kedua, hidup kita dipenuhi oleh perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki sumber kehidupan baik jasmani terlebih rohani. Dan yang keempat, di dalam takut akan Tuhan, kita terhindar dari jerat maut. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman ya anak-anak, yang mau melakukan firman Tuhan. Kita pasti jadi anak-anak yang diberkati. Oke anak-anak, tetap stay at home dan kita akan lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Dah. Saatnya kita akan membaca ayat hafalan pagi hari ini yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Tante harap apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik dan juga dapat adik-adik praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita mau sama-sama berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami telah selesai. Tuhan berkati setiap apa yang kami sudah dengar, apa yang sudah ditanamkan, kiranya dapat bertumbuh subur dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjagai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, berkati sekolahnya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, papa mamahnya. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang berkehendak
bercanda dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalan yang dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati.